Cinta Nabi, tapi kita ternyata bikin Nabi nangis. Gara-gara tontonan yang kotor, seorang anak Islam umur 15 tahun mulai berani mengintip ibunya mandi. Ini kenyataan. Bagaimana kok teganya, kok bisa seorang ayah syahwat lihat anak perempuannya? Ada seorang suami mengajari istrinya untuk nonton film kotor, katanya untuk agar semangat dalam hubungan suami istri. Di saat kau pergi, wahai suami, istrimu nonton sendiri. Aku melewati kampung, kemudian di situ ada pintu terbuka, di balik pintu ada kelambu tersingkap, di balik kelambu tersingkap aku melihat perempuan yang lagi mandi, dan aku merasa bahwasanya itu adalah hijab antara aku dengan engkau. Maka aku setelah cerita panjang lebar, selesai kisahnya, Nabi tersenyum. Karena memang tidak dosa, dia tidak mencari-cari, dia melihat dengan sengaja. Nabi tersenyum, kau mau apa Tha'labah? Aku ingin diampuni oleh Allah ya Rasulullah. Kau sudah diampuni wahai Tha'labah. Apalagi kau inginkan? Ya Rasulullah, aku tidak ingin pisah darimu di akhirat nanti. Aku ingin tetap bisa melihatmu di akhirat nanti. Jangan sampai mata kotorku ini tidak bisa melihatmu. Dijawab oleh baginda Nabi, kau akan bersamaku dan kau akan melihatku setiap saat di surga. Sallallahu Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu apa? Tha'labah mengadu, ya Rasulullah, aku menemukan antara kulit dan dagingku seperti ada semut merayap. Lalu Nabi menjawab, itu sakaratul maut. Ucapkan kalimat thayyibat la ilaha illallah. Ditalkan Nabi ucapkan la ilaha illallah. Kemudian Tha'labah mengikuti la ilaha illallah. Setelah mengucapkan la ilaha illallah, Nabi merasakan beban di pangkuannya. Artinya kalau sudah beban berarti sudah dicabut nyawanya. Lalu matanya ditutup oleh baginda Nabi. Kemudian dimandikan oleh baginda Nabi, dikafani oleh baginda Nabi, disolati oleh baginda Nabi, diantarkan jenazahnya oleh baginda Nabi. Bahkan di saat baginda Nabi mengantarkan jenazah Tha'labah bin Abdurrahman, baginda Nabi merasa berjalan, dipandang oleh sahabat Nabi, jalan Nabi itu aneh, seperti jinjit, seperti ada yang mendesak Nabi. Lalu sahabat Abu Bakar tadi berkata, ya Rasulullah, kenapa jalanmu begitu, makan muasa tempat luas, kenapa jalanmu begitu? Baginda menjawab, malaikat pada turun mengiring jenazahnya Tha'labah. Lihat, yang boleh kita ambil faedah dari kisah ini, kalau orang mencintai Nabi, lihat, salah kecil pun kayak gede, bahkan bukan salah, apalagi urusannya dengan mata. Maka kami menganggap kisah itu kisah terpenting hari ini. Jangan sampai kita ngaku cinta Nabi, pengen melihat Nabi, tapi mata kita melihat sesuatu yang haram, yang tidak benar, yang dibenci Nabi, baik di alam nyata atau di alam maya. Mana pengakuan kita kepada cinta Nabi? Yang menganggap cerita ini penting banget, karena hari ini Masya Allah handphone mengajak kita untuk jauh dari Nabi. Maka ya hamba Allah, takutlah untuk melihat hal-hal yang tidak pantas di handphone, di laptop. Ingat baginda Nabi, ingat baginda Nabi. Iya, kita bisa salah, tapi jangan terus-menerus, segeralah berhenti tobat. Bahkan kalau ada yang melewati handphone kita, so tidak pantas, buang pandangan kita dan ingat baginda Nabi, ingat baginda Nabi. Lihat, itu Tha'labah kisahnya bukan mencari-cari, bukan browsing di internet, bukan dia mencari-cari, tidak. Terlihat begitu saja, begitu merasa bersalah. Dan kami ingatkan, tolong pandangan itu membahayakan. Dan itu merusak mental, tanyakan pakarnya, merusak mental. Kalau orang biasa nonton hal-hal yang seperti itu, film-film kotor dan sebagainya yang rusak mental, ketahuilah di dalam Islam itu ada namanya mahram. Mahram itu orang yang tidak boleh saling menikah, ibu dengan anak, saudara dengan saudari, kakak adik, paman dengan keponakan, ayah dengan anak perempuan, anak dengan ibu, anak itu gak boleh menikah, namanya mahram. Tidak boleh saling menikah. Kenapa? Ada kehormatan di situ, sehingga apa? Enggak masuk akal, mustahil seorang anak syahwat dengan ibunya, seorang ayah syahwat dengan anaknya. Akan tapi hari ini permasalahan yang kita temukan saat kita duduk dengan orang-orang ahlinya, dari pakar-pakar psikolog atau orang-orang punya yang ngurusi umat, ternyata hari ini rusak gara-gara tontonan yang kotor. Seorang anak Islam umur 15 tahun mulai berani mengintip ibunya mandi. Ini kenyataan. Bagaimana kok teganya, kok bisa seorang ayah syahwat lihat anak perempuannya gara-gara pandangan, gara-gara tontonan ini? Maka hamba Allah, takutlah kepada Allah. Kalau orang sudah biasa menonton tontonan ini, matanya kotor banget, tidak melihat satu orang perempuan kecuali
Dia mencari-cari sisi uniknya yang membangkitkan syahwatnya. Itu bahaya. Belum lagi dalam rumah tangga akan menjadi rumah tangga tidak indah. Dia pun katanya istrinya cantik, yang di otaknya adalah, yang di hayalannya adalah sesuatu yang tidak ada di alam nyata, hanya di hayalannya, sehingga dia akan merendahkan pasangannya. Istriku tidak seperti yang aku lihat di sana, suamiku tidak seperti yang di sana. Akan tapi resep nabawi, resep dari Allah agar semakin indah pasangan kita, agar semakin indah hubungan kita. Dengar, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum pria, katakan kepada orang beriman agar menutup matanya. Semakin seorang laki-laki menjaga matanya, semakin indah yang ada di rumahnya. Saqulil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan kepada para wanita agar menjaga matanya, agar menjaga matanya, nanti akan semakin indah di rumahnya. Subhanallah, ini urusan pandangan. Hati-hati, hari ini bukan seperti zaman dulu. Kalau zaman kita masih zaman muda, tidak ada di televisi, hanya TVRI saja, ya, TVRI saja. Ayo, dulu jadi yang ada TVRI saja. Paling acara siang hari Ria Jenaka, betul? Oh, tua tuh, ini tua, ini yang tahu Ria Jenaka tua ini. Acara yang paling menggoda, yang paling mungkin tidak ada, mungkin katanya film akhir pekan, katanya tidak punya televisi, yang punya Pak Lurah saja. Di kampung yang punya Pak Lurah, hitam putih, kalau mau dikasih warna kayak warna pelangi begitu, betul? Tua semuanya, Bib. Ini Masya Allah, panjang umur ya. Lihat, zaman itu zaman aman. Kalau mencari, betul ada? Ini harus menghafal begitu biar kita dianggap tua, Beb. Beb, antum harus menghafal gitu, Beb, biar orang bisa anggap antum tua nanti. Antum dianggap muda terus, nggak enak nanti. Baik, lihat di hari begitu, lihat paling sesuatu yang tidak nyaman di masyarakat namanya layar tancap, betul? Itu pun lihat filmnya tidak seperti seserem yang dilihat. Paling Joko Sembung, betul, Sembung ya? Iya, Joko Sembung ya. Kita harus browsing, biar cerita dulu, biar kita kembali ke zaman tahun 80-an begitu, 70-an. Lihat, seperti itu ya. Lihat hal-hal begitu. Tapi hari ini Masya Allah, lihat di zaman yang masih aman, ternyata hasilnya kayak kita. Ya Allah, bagaimana zaman ini hasilnya seperti apa nanti kalau kita tidak waspada, kita tidak bentengi anak kita dengan Nabi Muhammad, dengan kenal sholawat, dengan cinta Nabi. Mau bagaimana anak-anak kita nanti? Lihat hari ini, lihat. Makanya tolong doa para ibu, para ayah, hati-hati dengan anakmu. Kami sering sampaikan, jika engkau wahai ayah, wahai ibu, menemani anakmu lagi browsing internet, maka itu jauh lebih bagus daripada kamu sholat sunnah. Kenapa? Agar tidak liar browsing internetnya. Jangan latah. Baik, ini gambaran tentang pandangan tadi. Makanya kami hadirkan contoh. Kuncinya bagaimana agar kita mudah menjauhkan dari kemaksiatan. Kuncinya adalah kenal baginda Nabi, cinta Nabi, dan di antara cara untuk menumbuhkan cinta baginda Nabi adalah banyak membaca sholawat, mengenal baginda Nabi seperti yang saat ini kita hadirkan. Maka jangan sampai hanya di pintu, kami katakan di pintu menuju cinta yang sejati. Maka praktekkan di rumah, perbanyak sholawat sambil koreksi. Jangan sampai kita hanya mengaku-ngaku cinta Nabi, akan tapi pandangan kita pandangan yang nggak pantas. Kamar kita jangan-jangan setelah dikunci kita nonton sebebas-bebasnya, kalau di luar tambah kayak wali, kayak malaikat. Setelah masuk kamar dikunci, tidak tahu apa yang dilihat. Takutlah kepada Allah, akan ditampakkan itu semuanya kepada Allah dan kepada baginda Nabi seperti Allah sebutkan. Ngaku cinta Nabi tapi kita ternyata bikin Nabi nangis. Ayo, ini pertama yang kita jaga adalah mata Anda. Kalau Anda cinta Nabi, ayo kita jaga agar kita tidak mudah melakukan kemaksiatan yang paling besar sebabnya adalah karena pandangan.
Tontonan-tontonan yang kotor Anda harus waspada, hati-hati, jangan Anda mengentengkan. Apalagi ada seorang suami mengajari istrinya untuk nonton film kotor, katanya untuk agar semangat dalam hubungan suami istri. Di saat kau pergi, wahai suami, istrimu nonton sendiri. Bodoh itu orang, itu suami nggak jadi. Karena apa? Urusan syahwat unik. Yang ia lihat bahasanya apa? Lebih bagus yang ada di film daripada yang dilihat di alam nyata. Akhirnya merendahkan pasangannya. Maka indah kalau mata Anda terjaga, semakin indah pasangan Anda. Jangan main-main urusan ini. Kalau Anda tidak bisa menjadi 100% Salamah bin Abdurrahman, anggap saja 10% deh. Harus ada punya rasa malu urusan mata. Jangan sampai mata kita tidak bisa melihat baginda Nabi lagi. Baginda Nabi yang cahaya memenuhi mahsyar, jangan sampai kita tidak melihat. Kemudian ini kembali urusan cinta. Jadi tadi orang menjadi reda syahwatnya di saat ingat Nabi. Kalau mungkin Anda bergolak syahwat, perbanyaklah sholawat. Membaca sholawat akan terbebaskan kita dari hal-hal yang tidak baik. Bahkan segala urusan kok, segala problem itu aslinya kuncinya kalau kita serius sholawat akan terselesaikan. Allah yang menyebutkan walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Allah yang berselawat kepada kalian dan malaikatnya untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya, gelapnya syahwat, gelapnya rezeki kalian. Walladzi yusalli, Allah berselawat kepada kalian. Loh, Allah berselawat kepada kita. Artinya Allah, makna Allah berselawat kepada kita, mengeluarkan kita dari kegelapan. Lalu jawabannya, pertanyaannya, bagaimana agar Allah berselawat kepada kita? Walladzi yusalli alaikum. Agar Allah berselawat, yakni untuk mendapatkan selawat Allah kepada kita, ingat apa yang disampaikan Nabi, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyra. Kalau ada orang berselawat kepada aku sekali, Allah akan berselawat kepada hamba tersebut 10 kali. Makanya apa yang Anda lakukan sudah benar. Makanya yang benar, karena Anda sudah benar, selawatnya yang benar. Pulang dari tempat ini, Anda ini untuk belajar. Prakteknya nanti saat di rumah. Waktu Anda naik sepeda, Anda berselawat. Hadirkan Nabi di rumah Anda. Kita hari ini syukuran rumah, rumahnya rumah baginda Nabi, harus begitu. Kita bicara ini syukuran rumah. Rumah baginda Nabi, baginda rumah bagi Nabi. Jangan Anda maksiat masuk rumah. Dianjurkan dibacakan surat Al-Baqarah. Kemudian lihat, jadikan rumah ini adalah rumah baginda Nabi. Gini loh bahasannya sederhananya. Bukan rumah beliau saja, rumah kita. Kira-kira kalau Anda kedatangan Habib Ja'far ke rumah, senang nggak? Baik. Kalau baginda Nabi datang ke rumah Anda, senang tidak? Baik, pertanyaannya, kalau Nabi ke rumah Anda, senang tidak kira-kira? Yang benar, jangan-jangan nangis. Gambar siapa itu? Yang ditempelin di situ tuh. Gambarnya orang nggak sujud, musuh, yang musuh itu. Tontonannya begitu kira-kira. Yakin berani Nabi datang ke rumah? Mikir sekarang ya. Makanya jadikan rumah Anda rumah. Kalau seandainya Nabi datang suatu waktu, Anda tidak malu. Dan Nabi sesungguhnya akan datang suatu waktu. Mana Nabi datang apakah? Karena Nabi adalah seorang Nabi. Dikatakan oleh Imam Malik, arwahnya orang di alam barzah adalah tidak terikat. Itu arwahnya orang biasa. Adapun Anbiya wa Sholihin punya kekhususan. Artinya punya riayah. Tidak usah bicara, ini bukan masalah halu, bukan khayal. Akan tapi memang rohnya tidak terikat dengan materi. Akan tapi ketahuilah bahwasanya, merasa bahwasanya Nabi hadir di rumah kita adalah bentuk kecintaan. Karena amal kita akan disodorkan kepada Allah, dilihat oleh Allah, dan Nabi kita melihat. Lu kita ngaku cinta, tapi di rumah kita nggak pantas dimasuki Nabi. Lalu apa yang kita andalkan? Bagaimana kita ngadep kepada Nabi? Jadi bikin rumahmu itu adalah rumah yang seandainya Nabi ada datang, kita sudah tidak malu lagi. Nggak ada yang perlu diturunkan. Cuman kadang sebagian dari kita itu lebih takut kepada kita, daripada kepada Allah dan Nabi. Hei, ada Habib Ja'far pakai kerudungnya, ada Habib Ja'far, ada Buya Yahya pakai kerudungnya. Kalau Buya Yahya perginya dibuka, memang Allah tidak lihat. Ini kan kacau. Akan tapi Anda ini perindu Nabi Muhammad yang sejati. Ya, jadi jadikan rumah Anda rumah Rasulullah.
Rumah yang Nabi kalau seandainya masuk Anda tidak malu lagi, Anda tidak bingung. Gambar yang harus ada di situ, gambar yang menjadikan orang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kalimat-kalimat, televisi, tontonan-tontonan. Ada televisi-televisi yang mengajarkan pada kemuliaan. Ada Dalwa TV, ada Al-Bahjah TV, banyak TV-TV. Antum buat belum? Belum. Harus bisa di sini. Tapi Ja'far TV nanti sana. Nah, lihat sudah ada yang Islami, yang ada sholawat dan sebagainya. Kenapa kita masih nonton yang menjadikan Nabi tidak mau masuk rumah kita? Yang Nabi bakal menangis dengan itu semuanya. Kita pun berubah-ubahan. Rumah kita harus kita jadikan rumah mulia. Termasuk kami ingatkan di samping rumah itu ada sign dengan indah, kemudian syar'i. Budayakan di rumah ini adalah budaya baik. Sholawat diperdengarkan. Malu kalau yang kita perdengarkan ke tembok-tembok adalah sesuatu yang dibenci Nabi. Ada harus malu dong. Ini amanah. Jangan sampai di sholawat di majelis keluar sholawatnya hilang. Kemudian apa? Di rumah, tolong rumah itu jadikan rumah yang indah untuk beribadah. Jadikan semua tempat di rumah Anda itu jadi saksi ibadah Anda. Dan ini nyiasati kemalasan kita. Anda bisa saja sholat Anda berpuluh-puluh rakaat, tidak hanya waktu bulan Ramadan. Amalkan cara ini. Jadi disunahkan Anda membuat saksi yang banyak di rumah. Jadi kalau Anda sholat sunnah itu jangan Anda di musola Anda itu yang panas, gak ada ventilasinya, banyak debunya, itu panas. Itu bikin sholatnya cepat pergi itu. 2 rakaat langsung panas begitu ya. Anda bisa melakukan sholat sunnah di mana? Anda punya 4 tiang, paling tidak. Tiang pertama pindah, tiang kedua, tiang ketiga, tiang keempat, di dapur, di kamar anak-anak, sambil sholat sampai anak-anak. Nggak harus pakai sajadah, tanah semuanya suci kok. Jadi kan siasati kemalasan kita di dalam beribadah, di rumah kita. Dengan pindah-pindah kita melakukan sholat sunnah. Coba Anda mungkin sholat sunnah 10 rakaat sudah enteng. Pertama di anak pertama sambil lihat, sambil kontrol dia sudah tidur atau belum, langsung Allahu Akbar 2 rakaat. Anak kedua Allahu Akbar, tiang Allahu Akbar, sambil ngangetin nasi Allahu Akbar. Wah, tatonya ibu solehah banget nih. 10 rakaat sebelum tidur. Siasati. Jadi kan rumah Anda rumah yang mudah Anda untuk melakukan ibadah. Berzikir, bersalat, itu baru rumah istimewa. Baik, kita lanjutkan ya. Setelah kita menjaga mata dari memandang aurat, itu bahaya sekali. Akan tapi lihat, tanda cinta Nabi adalah mata Anda tidak akan melihat umat Nabi dengan pandangan merendahkan. Ini masih urusan dengan mata. Maka jangan kau gunakan mata Anda untuk melihat umat Nabi dengan pandangan merendahkan. Umat Nabi secara umum, apalagi jika segala sesuatu itu ada hubungannya dengan Nabi. Kalau naik ke atas lihat ada sahabat Nabi, kemudian ada ahli bait Nabi, ada ulama Nabi. Ini orang biasa umat Nabi saja nggak boleh kita merendahkan ya Allah. Maka di sana ada rambu-rambu. Yang pertama, jangan Anda biasa mencari-cari kekurangan orang, mencari-cari aib, dosa dan kesalahan orang ya Allah. Kasih kita Nabi Muhammad mengingatkan dalam satu riwayat, man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratah. Kalau ada orang mencari-cari kesalahan orang lain, dia Allah akan bongkar aibnya. Wa yafdahu walau fi wasti baitihi, dan Allah akan rendahkan dia di rumahnya. Kalau ada orang hobi mencari-cari kesalahan orang, lihat Allah tiba-tiba akan rendahkan dia. Allah akan bongkar aibnya. Orang akan bongkar aibnya dan tidak sampai di situ. Tiba-tiba dia itu tidak terhormat, atau istrinya tidak menghargai dia, suaminya tidak menghargai dia, anaknya juga tidak menghargai dia. Allah bikin dia rendah di rumahnya gara-gara suka mencari kekurangan orang. Maka dari ini berusaha Anda untuk tidak pengen tahu. Ini sifat dulu. Jangan Anda pengen tahu, jadi orang fudul kalau bahasa. Jangan menjadi orang penasaran tentang urusan orang, tentang orang. Kadang memang menafsirkan nasib buruk itu manusia. Kadang-kadang begini nih, ada orang buka handphone di sampingnya. Ada orang buka handphone di sampingnya, dia begini ngelirik kok. Ada ibu-ibu ngelihat ibu-ibu sampingnya buka handphone, ngelirik kok. Dia lagi WA sama suaminya, kayaknya lagi sedikit berantem. Ini sudah salah nih, lagi berantem sama suaminya. Bisa nyimpulkan, faham dia, bisa cerita, ngelirik kok badan.
Lirik kalau sudah paham. Kemana-mana cerita sudah tahu, nyangkut di hatinya. Padahal cuma lirik kalau sudah paham. Lirik saja sudah paham. Memang mentalnya mental jelek. Hatinya hati kotor, pengen tahu kesalahan orang. Tapi hadir majelis juga paham-paham dia. Tapi kalau urusan kesalahan orang cepat paham. Kalau ke rumahnya orang kan banyak buku-buku dijejer, buku-buku di perpustakaan mungkin atau di lemari, di rak itu. Ada buku sejarah Nabi, ada buku itu. Ada buku ini, buku itu. Buku sejarah, buku kesehatan, buku tata boga, buku ini. Ada macam-macam. Yang diambil apa? Agenda. Yang ada cerita tuh. Ini model. Sengaja kami ingatkan jangan-jangan Anda seperti itu. Kalau tidak ada topan, wah ini bahaya banget. Kalau ada handphone dititipkan pada Anda jangan membuka kecuali dapat izin dari yang punya. Jangan pengen tahu. Kalau Anda sudah pengen tahu berarti Anda punya penyakit. Sebab hari ini handphone adalah seperti hati untuk nyimpan banyak rahasia. Termasuk mohon maaf nih istri, jangan Anda pengen tahu isi handphone suamimu. Hai suami, nggak perlu Anda pengen tahu handphone istrimu. Ini hakikat. Wong istrimu orang baik dari dulu, kenapa harus prasangka buruk? Bukankah suami sudah kau pilih dari dulu, kenapa kita harus prasangka buruk? Ini jadi masalah. Jangan menganggap sepele yang demikian itu. Anda harus memastikan kalau ada orang titip handphone kepada Anda tidak akan ada buka kecuali diizinkan. Kecuali ada hajat pengen tahu ini milik siapa untuk kita kembalikan. Kalau pengen tahu tidak. Istrimu punya rahasia dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan ibunya. Mungkin ada obrolan-obrolan. Suamimu juga demikian. Nggak ada perlunya kita fudul pengen tahu itu nggak ada perlunya. Jadi yang pertama adalah jangan Anda pengen tahu aibnya orang. Jangan pengen tahu. Kalau Anda termasuk golongan orang penasaran, catat bahwasanya Anda ini busuk, Anda jelek, supaya berbenah. Jangan pengen tahu kesalahan orang. Jangan penasaran. Kemudian kalau sudah terlanjur kita mengetahui kesalahan orang, apa yang harus kita lakukan? Pastikan Anda tidak merendahkan dia, akan tapi Anda sedih. Lalu Anda panjatkan doa. Pastikan kalau Anda dengar berita kesalahan orang yang yakin seyakin-yakinnya bukan dugaan, Anda mengadu kepada Allah, semoga Allah mengampuni. Mungkin dengan tetesan air mata. Mungkin ada orang curhat kepada Anda karena kebodohannya curhat. Ibu, saya kepleset zina. Dia bercerita pada Anda, maka Anda pun haram cerita kepada suami. Kalau ada orang curhat kepada kami, ada orang punya masalah, maka saya tidak boleh cerita kepada istri saya. Cuman kadang orang mulutnya Masya Allah. Mulutnya mulut apa? Nggak tahu ember mulutnya kayak apa itu. Ada orang mudah cerita sana sini tidak. Kalau Anda terlanjur mendengar, cukup Anda yang tahu dan adukan kepada Allah. Ya Allah, dia melakukan dosa, ampuni dia dan tutup aibnya.